Pemirsa, seorang pelaku pencurian spesialis rumah kosong ditangkap di Lubuk Begalung, Kota Padang. Pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena melawan saat akan ditangkap. Penangkapan pelaku pencurian spesialis rumah kosong di Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat diwarnai aksi kejar-kejaran. Pelaku berusaha melarikan diri. Polisi pun akhirnya terpaksa menghadiahi pelaku dengan timah panas di bagian kaki karena melawan. Diketahui pelaku baru bebas dari Lapas Muara Padang 2 bulan lalu atas kasus pencurian aki mobil. Pelaku kembali berurusan dengan polisi terkait kasus pencurian spesialis rumah yang ditinggal penghuninya. Sementara hasil curian dijual melalui media sosial. Dari hasil pemeriksaan kita, diketahui ada beberapa TKP lain yang dilakukannya. Untuk pelaku sendiri, dia spesialis untuk congkel jendela dengan menggunakan besi yang khusus diproduksi oleh pelaku untuk memudahkan buka jendela secara paksa. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan masih mencari seorang korban kecelakaan mobil patroli polisi yang tertabrak kereta api berantas di Sragen, Jawa Tengah. Pencarian korban dengan menyusuri Sungai Cemoro sejauh 4 km. Tim SAR gabungan TNI Polri dan petugas PT KAI mencari korban kecelakaan mobil patroli polisi yang tertabrak kereta api berantas di Duku Siboto, Kalimacan, Kalijambe, Sragen. Diduga korban yakni Pelda Eka Budi terpental ke Sungai Cemoro yang berada di bawah jembatan rel. Pencarian dengan menyusuri Sungai Cemoro sejauh 4 km. Tim SAR gabungan juga menyusuri jembatan rel, lokasi mobil patroli polisi menyangkut usai ditabrak kereta api berantas jurusan Jakarta Blitar. Menyusuri evakuasi darat, hasilnya nihil, dan kita lanjutkan 2 SRU untuk menyusuri sungai dari titik datum ke Dam Bapangan sejauh 4 kilo, sementara hasil juga nihil. Nanti setelah kita adakan evaluasi, akan kami laksanakan lagi penyusuran sebanyak 2 SRU lagi, 50 orang akan kami terjunkan sampai ke Dam Bapangan lagi. Mobil patroli polisi berisikan 2 anggota Polri dan seorang anggota TNI terlibat kecelakaan dengan kereta api berantas di pintu perlintasan tanpa palang pintu di Sragen, Jawa Tengah. 2 korban yakni anggota polisi tewas, seorang anggota TNI belum ditemukan. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa puluhan warga korban penggusuran pembangunan tol Kunciran Bandara Soekarno-Hatta di depan gedung pemerintahan Kota Tangerang berakhir ricuh. Ya, masa yang didominasi para ibu ini menerobos gerbang untuk bertemu Wali Kota Tangerang. Unjuk rasa warga terdampak penggusuran pembangunan tol Kunciran Bandara Soekarno-Hatta yang digelar di depan gedung pemerintahan Kota Tangerang berujung ricuh. Kericuhan massa yang didominasi kaum ibu-ibu yang akan bertemu Wali Kota Tangerang mendapat penghadangan petugas. Cekcok mulut dan saling dorong pun tak bisa dihindarkan antara petugas dan massa pengunjuk rasa. Namun akhirnya kericuhan bisa diredam. Unjuk rasa puluhan warga Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda ini menuntut agar lahan dan bangunan rumah mereka yang terdampak pembangunan jalan tol Jor 2 sejak awal September segera dibayarkan. Wali Kota Tangerang, ini rakyat kalian, ini warga kalian orang tua kami ingin mengadu. Kami ingin mengadu. Jadi kita semua tuh pengen hak kita pengen tuh keadilan seperti sila kelima ya kan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita rakyat Indonesia kan, kita tinggal di negara Indonesia. Jadi hingga saat ini Ibu sendiri belum menerima uang itu? Belum sama sekali sepeser pun. Massa pengunjuk rasa ini juga mendirikan tenda di depan gedung pemerintahan Kota Tangerang untuk bertahan hingga tuntutan mereka dikabulkan. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan.
Pemirsa, 2 tersangka kasus kerumunan massa di Petamburan, penanggung jawab acara, Ketua Umum FPI Ahmad Sobri Lubis dan penanggung jawab keamanan Panglima FPI Maman Suryadi menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya. Keduanya sempat 2 kali mangkir dari pemanggilan penyidik. Dua tersangka terakhir kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat Senin kemarin menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya. Penanggung jawab acara yang juga Ketua Umum FPI Ahmad Sobri Lubis dan penanggung jawab keamanan acara Panglima FPI Maman Suryadi datang untuk memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik. Kami datang bukan untuk menyerahkan diri, tapi kami datang untuk diperiksa. Karena itu kan baru panggilan kedua. Kalau misalnya panggilan ketiga berdua tidak datang, boleh dijemput paksa. Jadi saya hanya untuk mengklarifikasi itu dan kami sudah janjian 10 untuk pemeriksaan. Tapi pemeriksaan tetap sebagai tersangka? Sebagai tersangka, betul, sebagai tersangka. Karena pada waktu awal itu kan dia masih saksi, setelah itu tersangka dan sekarang juga untuk pemanggilan sebagai. Sebelum diperiksa, kedua tersangka lebih dulu menjalani tes COVID-19 dan hasilnya negatif. Karena 2 kali tidak menghadiri panggilan, surat perintah penangkapan telah dikeluarkan dan diserahkan kepada kedua tersangka. Penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. 2 tadi sudah menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya. Ya. Sudah dilakukan protokol kesehatan sesuai dengan aturan. Kita lakukan swab tes antigen. Hasilnya adalah negatif. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap kedua orang tersebut. Status tersangka sudah kita keluarkan sprint penangkapan. Ya. Sementara pemeriksaan masih berlanjut. Polisi telah memeriksa 6 tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan pada Maulid dan pernikahan anak Rizik Syihab di Petamburan 14 November lalu. Sejauh ini baru pimpinan FPI Rizik Syihab yang ditahan. 3 tersangka yakni Haris Ubaidillah, Idrus dan Ali Alwi Alatas tidak ditahan karena pasal yang disangkakan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kontras menemukan sejumlah kejanggalan dari hasil rekonstruksi penembakan yang menewaskan 6 anggota FPI. Ya, salah satunya polisi tidak mengundang perwakilan FPI saat rekonstruksi. Polri Minggu dini hari menggelar rekonstruksi penembakan yang menewaskan 16 laskar FPI di Karawang, Jawa Barat. Rekonstruksi digelar di 4 titik di kawasan bundaran Hotel Novotel, Jembatan Badami, Tol Jakarta Cikampek kilometer 50 dan kilometer 51. Rekonstruksi digelar selama 4 jam dengan 51 adegan diperagakan. Jadi rekonstruksi ini merupakan dari hasil daripada berita acara pemeriksaan, dari olah TKP, dan ada bukti-bukti petunjuk ya yang ada. Dan sampai saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan ada sekitar 26 saksi yang kita lakukan ya. Itu ada saksi dari masyarakat, tadi juga ada saksi yang ada di TKP 1, TKP 2, TKP 3 ya yang kita lakukan. Dan kemudian pada pelaksanaan kegiatan rekonstruksi ini pun kita juga dipantau ya, ada dipantau oleh Bapak Beni Mamoto dari Kompolnas. Sementara itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menemukan sejumlah kejanggalan pada rekonstruksi penembakan yang menewaskan 6 anggota FPI. Kejanggalan ditemukan berdasarkan analisa yang dilakukan perwakilan Kontras saat diundang menghadiri rekonstruksi. Ya, ada beberapa kejanggalan lah yang kami temukan di saran pers polisi gitu, bahwa yang bersangkutan korban-korban ini meninggal di mobil, terus dia diduga melawan juga, ada sejumlah pernyataan-pernyataan yang kontradiktif gitu. Nah, dari keterangan itulah kita merasa benar bahwa menolak rekonstruksi tersebut dan mengharapkan kasus ini agar dibuka oleh Komnas HAM. Kontras berharap kasus penembakan dapat diselesaikan oleh tim independen dari Komnas HAM. Dari Jakarta dan Karawang, Jawa Barat, Rani Sanjaya, Vito Erlangga, Novan Dwi Kusuma, Ilham Elias, iNews melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, petugas gabungan Satpol PP dan TNI merazia sejumlah pemotor dan warga yang tidak mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Pelanggar pun diberi sanksi sosial berupa menyapu jalan. Seorang tukang ojek yang sedang membawa penumpang ini panik saat diberhentikan oleh petugas Satpol PP yang sedang menggelar razia protokol kesehatan di Jalan Raya Stasiun Senen. Pengemudi ojek diberhentikan karena tidak menggunakan masker. Tidak hanya razia masker, petugas juga menghentikan angkutan umum bajai karena penumpangnya melebihi kapasitas. Bahkan penumpang bajai tidak menggunakan masker sehingga harus diturunkan dan didata oleh petugas. Sejumlah pelanggar yang terjaring diberi sanksi sosial berupa menyapu jalan. Tidak hanya merazia, petugas gabungan juga sempat membagikan masker dan memberi himbauan kepada pedagang dan masyarakat yang berada di sekitar Pasar Senen untuk tetap patuh terhadap aturan demi kesehatan bersama. Razia protokol kesehatan yang setiap hari dilakukan diharapkan bisa menyadarkan masyarakat akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan demi kesehatan bersama. Dari Jakarta, Stephen Patina, iNews melaporkan.